Hai, nama saya Sinta. Tahun 2017 menjadi tahun yang penuh kenangan bagi saya. Saya baru saja menikah dengan seorang abdi negara dan harus tinggal di rumah dinas. Kejadian aneh ini dimulai 3 bulan setelah kami menempati rumah tersebut. Hari itu adalah Kamis malam Jumat, dan suami saya harus bekerja hingga pukul 23 di Gunung Gede. Setelah dia pulang, kami sempat berbincang sebelum tidur hingga sekitar jam 12 malam. Namun, malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali tanpa alasan yang jelas. Sekitar pukul 2.30 malam, saya mendengar suara anak kecil yang terdengar seperti sedang bermain di depan rumah. Suara tersebut sangat jelas, seolah-olah ada sekitar 4-5 anak yang berlarian di halaman depan. Saya sempat mematikan TV, tetapi suara itu tetap ada. Saya berpikir mungkin anak-anak tersebut ingin berkenalan karena saya masih baru di lingkungan itu, baru 3 bulan tinggal di sana. Anak-anak tersebut sempat berhenti sejenak, dan pada saat itulah rasa takut mulai merayap ke dalam diri saya. Ketika saya hampir tertidur, terdengar sayup-sayup suara dari jendela kamar. "Tante, aku numpang main ya?" Suara itu jelas meski samar, dan rasanya seperti sangat dekat di telinga saya. Itu adalah kejadian pertama yang membuat saya merasakan horor di rumah tersebut. Suara anak kecil yang mengatakan "tante" itu tidak dapat saya pastikan apakah laki-laki atau perempuan, karena suara anak kecil biasanya terdengar cempreng. Jumlah anak-anak yang bermain di luar sekitar 4-5 anak, dan suara mereka sangat ramai. Malam itu, suami saya sudah tidur pulas, sementara saya tetap terjaga, nonton TV dan bermain game. Setelah kejadian itu, situasi sempat tenang tanpa ada kejadian apapun di rumah tersebut. Namun, beberapa minggu kemudian, pada malam Kamis lagi, suami saya kembali bertugas luar dan harus pulang larut malam, sekitar pukul 12. Di halaman rumah, ada pohon mangga yang cukup besar. Saat suami saya pulang dan menunduk untuk membuka sepatu, saya melihat ada sosok tinggi, hampir seukuran suami saya mengintip dari balik pohon mangga. Rasa takut langsung muncul, dan saya buru-buru menarik suami ke dalam rumah, bahkan hampir membuatnya jatuh. Saya menutup pintu dengan cepat dan memastikan bahwa sosok itu tidak masuk. Sosok itu tampak sangat nyata, seperti manusia. Tapi logikanya tidak ada orang di sekitar rumah karena tetangga sudah mematikan lampu. Sosok itu memiliki postur mirip suami saya, tinggi dan besar. Dan itu membuat saya semakin takut. Kejadian ini cukup ekstrim dan membuat saya sangat ketakutan. Karena rumah dinas tersebut akan direnovasi, kami diminta untuk mengungsi sementara ke rumah dinas lain yang masih berada di komplek yang sama. Kejadian di rumah kedua ini bahkan lebih ekstrim dari yang pertama. Setelah kejadian melihat sosok perempuan berambut ikal di tangga, rasa takut dan lemas benar-benar membuat saya bingung antara ingin marah atau menangis. Suami saya yang merasa sudah mengantar saya ke atas, tidak menyadari bahwa saya masih berada di bawah dan melihat penampakan tersebut. Komplek rumah dinas tempat kami tinggal cukup standar, seperti perumahan pada umumnya dengan rumah-rumah yang berjajar. Rumah kedua yang kami tempati ini adalah rumah 2 lantai. Di depan rumah terdapat halaman, dan di belakangnya ada kebun dengan banyak pohon besar, serta sebuah kali. Kamar kami menghadap halaman belakang yang penuh dengan pohon-pohon. Salah satu kejadian yang paling menyeramkan terjadi pada sore hari menjelang maghrib. Saya punya kebiasaan memasak sore hari agar tidak repot di pagi hari. Saat itu, saya sedang asik memasak di dapur ketika terdengar suara pintu terbuka. Adik saya yang biasanya pulang mengenakan seragam perawat putih-putih, masuk dan langsung menuju kamar mandi. Saya meminta dia untuk menyapu halaman depan sebelum makan malam. Dia hanya menjawab iya tanpa banyak bicara, mungkin karena lelah. Namun, sekitar 10-15 menit kemudian, adik saya berteriak dari atas tangga, "Mbak, sapunya jatuh. Kenapa naruh sapu di depan tangga?" Saya bingung karena yang mengambil sapu tadi adalah dia, dan yang menyapu juga dia. Ketika saya tanyakan kenapa menyalahkan saya, dia menjawab bahwa baru saja bangun tidur dan belum menyapu sama sekali. Saya pun terkejut karena adik saya mengenakan seragam hijau putih hari itu, bukan putih-putih seperti yang saya lihat tadi. Kami berdua merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk menunggu suami saya pulang sebelum naik ke atas. Kami menunggu di bawah sambil menyalakan TV sekencang mungkin, berharap bisa sedikit meredakan rasa takut. Keesokan paginya, tetangga saya bercerita bahwa semalam mendengar suara saya memasak di belakang rumah saat mereka berada di kamar mandi. Padahal, malam itu saya tidak memasak sama sekali. Tetangga juga mengatakan bahwa beberapa penghuni rumah dinas sebelumnya sering mengalami kejadian aneh hingga akhirnya memutuskan pindah. Kejadian-kejadian ini membuat kami merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut.
Setelah renovasi rumah dinas utama selesai, kami segera pindah kembali ke sana. Saya berharap kejadian-kejadian aneh tidak lagi terjadi di rumah yang baru direnovasi tersebut. Setelah kami kembali ke rumah dinas utama, saya pikir gangguan-gangguan tersebut akan berhenti. Bagaimanapun, rumah tersebut sudah direnovasi dan seharusnya tidak ada lagi masalah. Namun, ternyata saya salah. Kejadian yang lebih ekstrim terjadi pada hari ulang tahun saya. Hari itu, suami saya mendiamkan saya sejak pagi. Saya berpikir mungkin dia sedang merencanakan kejutan. Saya keluar dengan adik saya untuk mengecek usaha di luar dan pulang sekitar pukul 10 malam. Sepanjang hari, suami saya mengirimkan pesan WhatsApp bahwa dia akan pulang terlambat karena menyelesaikan berkas di kantor. Saya pun tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. Saat saya tiba di rumah, posisi rumah masih gelap dan motor suami saya tidak ada di parkiran. Saya masih berpikir bahwa saya sedang dikerjai dan mungkin akan diberi kejutan. Saya masuk ke rumah, menyalakan lampu, dan segera pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, saya melihat sosok yang mirip dengan suami saya mengintip dari arah wastafel. Saya mengira itu bagian dari kejutan ulang tahun dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah selesai mandi dan mengganti baju, saya merasa ada yang aneh. Suami saya tidak muncul sama sekali. Saya keluar ke arah wastafel lagi, tetapi sosok yang saya lihat tadi sudah tidak ada. Pintu belakang terkunci rapat. Rasa takut langsung menyergap dan saya buru-buru masuk ke kamar adik saya. Kami mendengar suara-suara benda dilempar di dapur. Adik saya juga mendengar suara tersebut dan kami hanya bisa berdoa dalam diam. Tidak lama kemudian, suami saya pulang sekitar pukul 11 atau 12 malam. Saya mengajak suami ke dapur dan kami menemukan dapur dalam keadaan berantakan. Panci dan wajan bertebaran di lantai seolah-olah dilemparkan. Kami baru membereskan dapur keesokan paginya. Suami saya bahkan sempat lupa bahwa hari itu adalah ulang tahun saya. Kejadian ini mengingatkan saya pada sosok yang pernah mengintip dari balik pohon mangga. Sosok tersebut memiliki postur tubuh dan warna kulit yang sangat mirip dengan suami saya. Pohon mangga tersebut kami tebang setelah rumah direnovasi, tetapi kejadian-kejadian aneh masih terus terjadi. Tetangga saya juga pernah bercerita tentang pengalaman serupa. Suatu malam, saat suaminya dinas luar, istrinya melihat sosok yang menyerupai suaminya pulang dan masuk ke rumah. Sosok tersebut mengatakan akan ke kamar mandi. Ketika istri kembali dari kamar mandi, sosok suaminya sudah tidak ada, dan dia menemukan lendir aneh di sepanjang jalan dari kamar ke pintu depan. Pagi harinya, lendir tersebut masih ada. Banyak penghuni lain di komplek rumah dinas yang mengalami kejadian aneh, meskipun tidak se-ekstrim yang kami alami. Beberapa hanya mendengar suara-suara aneh atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Kami mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian tersebut dan menjadikannya bahan bercandaan agar tidak terlalu takut. Namun, kejadian ini tetap menjadi pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan.